punya strategi Bu. Yang sebelumnya permasalahan saya agak rumit untuk menyelesaikan sehubungan dengan bawahan saya jauh lebih senior Bu ya. Dengan coaching dari Bu Aini ini saya punya strategi-strategi jadi menggali apa itu kelebihan kekurangan dari bawahan saya Bu. Terus saya gali kendala-kendala apa yang sebelumnya terjadi di pekerjaan bawahan saya. Terus saya juga punya solusi Bu untuk menyelesaikan pekerjaan jauh lebih cepat dari yang sebelumnya Bu Aini. Ya, Pak Anton cerita dulu, terutama sama seseorang yang senior ini. Pertama, apa masalahnya yang Pak Anton hadapin? Tolong cerita di sini. Dan apa saja yang sudah Pak Anton lakukan selama ini dengan beliau? Gitu. Silakan. Iya Bu. Kebetulan kan saya bekerja di bagian accounting Bu. Oke. Iya. Biasanya kalau di akhir bulan itu kita kita mengadakan stock opnam Bu ya di bagian warehouse kita kan ya Bu ya. Sekalian kebetulan saya kan di divisi PT Umas Jaya Agrotama Bu. Perusahaan tapioka Bu di Terbanggi sini. Ya. Sebetulnya gini Bu, karena saya itu ingin merubah tanda kutip pola lama, kerja lama yang sebelumnya. Sebetulnya nih kita nih kalau untuk audit itu bisa dilakukan dalam 1 hari gitu loh Bu Aini. Tetapi sampai di bulan sebelum kemarin juga itu masih dilakukan selama 2 hari. Gitu, Bu. Jadi sebetulnya banyak waktu yang terbuang gitu loh Bu. Sedangkan kita kan dituntut sama manajemen, kita kan pekerjaan bagaimana kita kan dituntut deadline Bu kalau kita closing ini Bu gitu. Betul. Oke. Seperti itu bagus, sih Bu. Ya, bagus. Berarti keinginan Pak Anton gimana caranya proses stok opnam ya namanya ya, yang harusnya 1 hari, yang selama ini 2 hari itu bisa dalam 1 hari. So pertanyaan saya, mohon diceritakan sekarang poin-poin pekerjaan apa yang menurut Pak Anton bisa ditarik, dikerjakan dengan lebih cepat. Poin-poin pekerjaan apa dan siapa yang terlibat di situ? Ada berapa orang yang terlibat? Silakan. Yang terlibat 3 orang Bu, yang terlibat. Iya, termasuk saya juga terlibat dalam stock opnam ini Bu. Permasalahannya biasanya saya itu sebelum stock opnam kita kan menyiapkan data-data untuk kita dilakukan stock opnam kan Bu. Betul. Biasanya data ini Bu yang saya dapatkan agak terlambat gitu loh Bu. I see. Pak Anton itu dapat terlambat dari anak buah yang senior kah? Iya, atau betul, dari Bu. Siapa? Dari itu. Iya, yang senior Bu. Iya. Sekarang pertanyaan saya gini. Let's say Pak Anton, sekarang pertanyaan saya gini, data itu harusnya siap Hamin berapa sebelum stock opnam? Ya paling lambat Hamin 1 Bu, harus sudah siap kan Bu? Paling lambat Hamin 1. Pertanyaan saya, Hamin 3 atau Hamin 4, Pak Anton sudah mengumumkan belum pada orang tersebut? Sudah Bu, sudah. Sudah. Sudah, terus apa kata beliau? Ya alasannya ya sudah kebiasaan nih dari warehouse seperti ini gitu loh. Tapi menurut saya sih bisa dipercepat sebetulnya gitu loh Bu. I see. Oke, bagus. Berarti artinya gini. Silakan. Kenapa? Iya. Kita berbenturannya kembali ke tanda kutip pola lama gitu Bu. Oke. Sekarang gini. Pertama, Pak Anton pernah nggak ngobrol dari hati ke hati gitu ya? Ngobrolnya begini. Misalnya namanya Bu Aini orang tersebut gitu ya. Iya Bu. Jadi ngajak ngobrolnya dari hati ke hati gini sama Bu Aini. Pertama apresiasi orang tersebut ya. Jadi siapin dulu apa yang mau Pak Anton apresiasi. Bu Aini nih, misalnya namanya Aini ya. Bu Aini nih yang selama ini saya senang banget kerja sama Bu Aini. Ini plus-plusnya Bu Aini gitu. Dan jangan lupa Pak Anton juga menyiapkan kekurangan-kekurangan orang tersebut yang misalnya namanya Aini tadi. Oh ya, Pak, dan menurut saya Bu Aini yang harus ditingkatkan ini nih Bu Aini gitu. Oke?
Sudah. Iya, Bu. Ya. Terus tanya, kalau menurut Bu Aini gimana? Ini ada yang benar atau ada yang salah? Ditanya. Ini kan menurut saya Bu Aini, kelebihannya dulu deh. Menurut Bu Aini ada yang belum saya sebutkan nggak? Nah itu, tahu ya. Jadi kita membuka pintu-pintu kemungkinan seseorang merasa, oh aku tuh baik ya di matanya si Pak Anton, itu kan penting. Ya, Dan betul, bertanyanya lebih kepada, Bu ini ada nggak sih kebaikan atau kelebihan-kelebihan Ibu yang selama ini ternyata belum saya sebutin, saya mohon maaf nih Bu. Nah, itu menunjukkan seorang Anton itu rendah hati dan membuka diri untuk memperbaiki komunikasi. Itu pertama. Terus bisa jadi justru si Aini ini juga kaget, bahkan bisa jadi dia tidak merasa kelebihannya banyak, ya kan? Dan dia merasa, wow, bosku Pak Anton bisa tahu kelebihanku banyak gitu loh, itu satu. Terus Pak Anton juga bilang, oh misalnya dia bilang ada atau nggak ada, suruh nyebutin. Yang kedua, bagaimana dengan kekurangannya nih Bu Aini? Menurut Bu Aini udah benar belum ya kekurangannya? Atau justru Bu Aini tidak merasa ini, gitu loh. Jadi kita memberi kesempatan pada orang tersebut untuk melakukan konfirmasi, gitu. Oke? Iya, Bu. Dengerin dia, gitu. Atau justru Bu Aini merasa maaf nih, mungkin ada kekurangan yang belum saya sebutin, gitu. Jadi dua hal itu dibuka kemungkinannya. Oke? Nah, iya, Bu. Kalau sudah, pastikan poin yang mau kita sasar itu disebut. Nah, ini dia. Kalau memang belum disebut, itulah yang perlu kita bicarakan. Oke? Di mana si Aini ini merasa, lah Pak Anton 2 hari itu udah biasa. Saya dulu sama si bos-bos yang lain nggak masalah. Pak Anton aja yang banyak komplain sama saya. Misalnya. Betul. Ya kan? Iya, Bu. Nggak apa-apa, ya kan? Namanya kita membangun kepercayaan itu memang ya bukan pelan-pelan, kita rubah satu persatu, bukan pelan-pelan, kita rubah satu persatu. Nah, sudah, kalau sudah baru diajak ngomong gini, Bu, pernah nggak ya saya mau ngobrol nih? Jadi Pak Anton cerita gini, Pak Anton cerita pengalaman di luar pekerjaan, misalnya. Pak Anton misalnya, jadi di luar tapi identik. Misalnya Pak Anton pernah makan bakso nih sama anak-anak. Pernah nih Pak, kan saya suka bakso nih, misalnya Pak Anton suka bakso. Terus anak saya juga suka bakso. Jadi kami ke tempat langganan kami. Tapi Pak, kami lihat tuh langganan kami tuh bagus sih. Cuman cara kerjanya itu, jangan bilang cara kerjanya, cuman harusnya tuh pekerjaannya tuh bisa dipercepat. Jangan bilang cara kerjanya lambat ya, orang marah, merasa dikomplain, nanti dia pasang badan. Tapi menurut saya tuh Pak, dia tuh melayaninya tuh bisa dipercepat loh Pak sebetulnya. Jadi mana kita lapar, anak saya udah lapar misalnya. Tapi pastikan cerita itu fakta. Maka cari cerita fakta yang Pak Anton alamin, habis itu ngomong. Ngomong-ngomong, terus kan si Bu Aini manggut-manggut kan si Aini itu gitu kan. Maka Pak Anton bilang, ngomong-ngomong, Bu Aini pernah nggak sih ngalamin yang saya alamin? Pasti pernah ya mengalami hal seperti itu yang, iya Pak. Nah terpancing kan beliau, oh iya Pak Anton, saya pernah itu. Wah rasanya gitu. Nah ngantemnya enak banget gitu. Setelah itu baru ngomong, loh terus jadi, nah Pak sekarang kan jujur aja Pak, kan perusahaan kita lagi dalam kondisi seperti ini. Pandemi kita semua tahu lah Pak, semua perusahaan seperti ini gitu kan. Ya artinya gini, kita tuh memang sebagai karyawan tuh ada 2 tipe Pak. Bilang karyawan yang peduli sama perusahaan dan karyawan yang ya orang itu kan kewajibannya perusahaan. Udahlah, biarin aja. Nah, Pak, mari kita jujur. Kita ini termasuk yang mana? Bapak sama saya termasuk yang mana? Tanya itu. Gitu. Biarin beliau mendengar. Nah, habis itu apapun tugas Bapak adalah fokus bahwa, Pak, salahkah kita kalau kita kan nggak mungkin nyumbang uang ke perusahaan, Pak. Orang kita ini butuh gaji dari perusahaan. Betul. Tapi kan pertanyaannya apa Pak yang bisa kita bagikan ke perusahaan? Kan sebetulnya Pak ketika kita membagikan tuh kita nggak berkurang kan Pak, justru kita senang. Dan nilai kita dinilai tambah oleh perusahaan. Itu yang Pak Anton perlu sebutin. Nah, terus kembali lagi, langsung ke pekerjaan, langsung masuk ke pekerjaan. Nah, seperti yang kemarin Pak, saya tahu sebelum-sebelumnya misalnya biasa 2 hari. Maka Pak, ingat nggak sih Pak, ada iklan yang bilang gini, kalau bisa dipercepat kenapa harus diperlambat? Kan kita bukan kayak
kantor-kantor di tempat lain yang kalau bisa dipersulit kenapa diperlambat, Pak? Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Kan kita bukan tipe orang seperti itu, Pak, gitu. Gitu. Terus habis itu tanya, kalau Pak saya ingin tahu nih, ini supaya 1 hari menurut Bapak apa aja yang Bapak harus lakukan? Itu yang terakhir. Iya, Bu. Gitu. Terus kalau beliau nggak bisa, oke, Bapak biarin kalau beliau bilang nggak bisa. Namanya beliau belum ingin banget untuk berubah. Betul. Ya udah sekarang gini deh, Bapak gini deh. Yuk sekarang kita tulisin. Bapak ini butuhnya 2 hari itu apa aja? Ini jam berapa sampai jam berapa? Buat detail sampai kayak gitu. Sehingga dia mati kutu. Tahu ya? Iya, Bu. Nah, yang membuat Bapak 2 hari ini apa aja? Oke, ini. Oke. Enak kalau Pak Anton sudah menunjukkan hari apa jam-jamnya. Baru. Terus menurut Bapak, emang benar Pak, serius ini kerjanya sekian lama? Ya, pasti beliau akan tidak berkutik setelah kita buat seperti itu. Gitu. Kan nanti Pak, jujur Pak, ketika bisa 1 hari yang dapat nama baik kita dan kita semua loh termasuk Bapak. Orang saya pasti sebutkan kok Pak. Iya, bilang, saya pasti sebutkan kok Pak kepada orang lain, kepada atasan kita bahwa ini kan berkat Bapak. Dan pastikan sebelum beliau berubah pun tunjukkan kebaikan beliau di atasan Pak Anton dan bila perlu beliau mendengar bahwa Pak Anton menunjukkan kebaikan beliau. Sehingga Pak Anton menunjukkan kebaikan beliau kepada atasan Bapak itu tidak menunggu beliau berubah dulu. Tahu ya? Iya, Bu. Itu sih menurut saya hal yang yang menurut saya sangat bisa diselesaikan dengan cepat gitu. So praktekin deh gitu. Oke. Apa yang Pak Anton dapat? Jadi menggali dulu, Bu ya. Iya. Gali dulu betul. Yang mau kita coach ya, Bu ya. Iya. Permasalahannya betul. Seperti apa gitu, Bu ya. Betul. Terus baru kita analisa, Bu ya. Betul. Terus apa lagi? Itu terus tetap apa yang mau kita coaching ya kita harus sampaikan gitu loh, Bu. Targetnya, goalnya, Bu. Iya, Bu. Betul. Itu kan tujuan coaching. Tujuan coaching itu kita fokus pada targetnya, gitu kan. Tetapi kita harus mengeksplor, gitu. Harus mengeksplor, iya. Sehingga betul. Kenapa kita harus mengeksplor? Untuk memastikan pada orang tersebut bahwa ini loh situasinya, bener nggak? Gitu. Jadi kan 2 arah. Tadi Pak Anton nyebutin kelebihan, kekurangan, bener nggak? Ada lagi nggak yang belum saya sebutin? Betul. Gitu. Terus Pak Anton cerita pengalaman yang ujungnya pada tujuan. Pernah ngalamin nggak? Nah, baru ini kalau bisa dipercepat, kenapa harus diperlambat? Dan pastikan sampaikan gini, Pak, mungkin Bapak tidak percaya, bilang gitu. Tapi buktikan dulu deh, Bapak jangan asal percaya dengan omongan saya. Dulu ceritakan fakta bahwa bisa jadi Pak Anton pernah mengalami tidak percaya bahwa kalau kita mempermudah orang lain tuh kita sendiri yang happy loh. Gitu. Ceritakan pengalaman itu. Bila perlu misalnya Pak Anton dulu pernah hitung-hitungan, ceritakan itu. Dan apa rasanya ketika Bapak berubah? Dan bilang dampaknya di kehidupan sehari-hari, terutama di keluarga Bapak, itu pasti berdampak. Pasti hukumnya. Maka Bapak cerita, mungkin Bapak nggak percaya ya kalau kita bisa mempercepat itu, kenapa kita harus mempercepat pekerjaan. Dan mungkin Bapak nggak percaya ketika kita bisa mempercepat pekerjaan itu yang happy kita sendiri. Bukan atasan kita loh Pak, beneran. Bapak buktiin deh. Salah satunya Bapak jadi happy, Bapak jadi dipercaya, saya jadi lebih bisa mengandalkan Bapak. Sebentar, pengertian lebih bisa mengandalkan itu bukan berarti Bapak langsung dapat pekerjaan yang banyak, lebih banyak di luar dugaan Bapak, tidak. Tetapi ketika saya bisa mengandalkan kan yang enak Bapak juga kan sebetulnya, gitu. Iya, Bu. Gitu. Terus kasih tahu, jujur aja saya kan juga pingin melambungkan nama Bapak, sampaikan. Dan tunjukkan niat baik itu loh. Ya, jadi bahwa ada kemungkinan bahkan beliau itu harus berkembang di bawah Pak Anton. Ya, Bu. Jadi kasih tahu bahwa betapa Pak Anton ingin melihat setiap anggota timnya itu berkembang. Karena Pak Anton merasakan ketika diberi kepercayaan atasan tuh rasanya kayak apa. Gitu. Iya, Bu. Iya, Bu. Plus kasih tahu bahwa betapa yang butuh nama baik itu kita sendiri. Itu.
cara kerja kita itu menunjukkan siapa diri kita. Selipkan kata-kata itu dengan cantik. Iya, Bu. Supaya beliau menyadarin. Nah, setelah itu tanya, seperti saya tanya, Pak Anton, apa yang dirasa sekarang? Gitu. Itu sih. Apa yang Pak Anton rasakan sekarang? Luar biasa, Bu Aini. Ini nanti akan saya terapkan ya, Bu Aini. Coba sama-sama. Metode ini, masukan dari Bu Aini sangat bagus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu, ini nanti bisa menjawab Bu problem dari saya untuk mengcoachi. Iya. Bawahan saya yang lebih senior, Bu. Amin. Yakin sih, saya yakin. Yang penting dipraktekin, gitu loh. Praktekin, nanti lihat apa yang belum berjalan. Coba lagi terus, dan pastikan Pak Anton melakukan ini bukan sekali, 2 kali loh ya. Konsisten. Karena itu yang saya lakukan dengan tim, betapa mereka merasa dihargai, dikembangkan, dan sebagainya, gitu. So, apa rencana Pak Anton kalau gitu? Ya, nanti secepatnya saya mau discuss ya, Bu. Komunikasi, mencari tempat yang tenang untuk mengcoachi, Bu. Biasanya jam-jam istirahat kerja sih, Bu, biasanya, Bu. Kita sembari makan bareng gitu, Bu. Betul. Sembari makan bareng supaya tidak ngerasa di-adjudge, gitu ya. Hari apa rencananya Pak Anton mau melakukan itu? Mungkin di Senin besok, Bu. Sesegera mungkin sih, Bu. Karena kan memang kita di akhir bulan ini nanti targetnya kan nanti di tanggal 1 kita sudah mulai stock of name, Bu. Jadi kita akan segera melakukan itu, Bu. Bagus. Kalau gitu Pak Anton bilang, Pak, stock of name kan tanggal ini nih. Berarti Bapak habis ini rencana kerjanya apa aja? Pak Anton cekin dari sekarang. Jadi nggak bisa berharap beliau jalan sendiri. Emang harus dicek and recheck. Pak Anton juga harus cek. Jadi tidak hanya Pak, ini jangan lupa dilakukan. Iya Pak, nggak bisa. Pak, ini udah dilakukan belum? Sudah. Oh ya, boleh tahu nggak Pak? Boleh tahu, saya boleh lihat ya Pak. Jangan tunjukkan kalau Bapak tidak percaya, tetapi untuk mengecek sudah dilakukan apa belum. Loh kalau belum, Pak, nanti hari ini jangan kemana-mana. Bapak kerjain ini dulu. Bapak nggak usah kerjain apa-apa. Bila perlu gitu, kalau beliau belum melakukan. Iya Bu. Jadi artinya gini Pak Anton, kalau beliau belum melakukan tuh bukan berarti beliau membangkang. Tapi beliau belum terbiasa. Tahu ya? Membangun kebiasaan, membangun habit itu butuh support dari kita. Gitu. Jadi nggak bisa diminta tiba-tiba inisiatif. Gitu sih. Iya, Bu. So, kalau saya boleh tahu nih, sebelum coaching, apa yang Pak Anton harapkan? Ya, supaya bisa mengikuti apa yang sesuai dengan saya mau, Bu. Sesuai dengan target kerjanya, Bu. Oke. So, setelah coaching ini, apa yang Pak Anton dapatkan kalau gitu? Saya punya strategi, Bu, untuk merubah paradigma lama supaya untuk lebih bagus lagi ke depannya, Bu. Target kerjanya, Bu. Iya, Bu. Apa yang membuat Pak Anton ingin timnya lebih bagus lagi cara kerjanya? Apa yang mendorong Pak Anton mau seperti itu? Ya, supaya tim kita solid. Terus bisa juga kan Bu, nanti kalau secara tim solid, nanti bisa aja misalnya ada promosi-promosi jabatan atau apa, nanti kita bisa angkat Bu bawahan kita Bu, untuk dipromosikan. Wow, itu yang saya mau dari seorang Pak Anton. Itu namanya pemimpin yang keren. Maka sampaikan pada mereka. Itu yang perlu Pak Anton sampaikan. Kasih tahu pada timnya, Bapak-bapak tahu nggak sih kenapa ini saya lakukan? Jadi ketika ada kesempatan saya ingin menyodorkan nama-nama Bapak dahulu. Saya ingin Bapak dapat promosi. Gitu. Sehingga Bapak nggak di sini-sini aja. Gitu. Betul, bangga loh Pak ketika saya sebagai atasan bisa mempromosikan tim seperti Bapak-bapak. Bilang gitu. Kasih tahu. Tunjukkan emang saya bangga. Dan saya bisa melihat Pak Anton fakta. Tidak bullshit. Makanya saya tanya itu. Iya Bu. Gitu. Berani keluar dari zona nyaman ya Bu ya, intinya Bu ya. Ya iyalah. Jadi sampaikan aja apa adanya supaya orang tahu apa yang kita mau. Gitu. Oke. So 20 menit ini apa yang Bapak rasakan sekarang? Saya punya strategi Bu, yang sebelumnya permasalahan saya agak rumit untuk menyelesaikan, sehubungan dengan bawahan saya jauh lebih senior Bu ya.
dengan coaching dari Bu Aini ini saya punya strategi-strategi jadi menggali apa itu kelebihan, kekurangan dari bawahan saya, Bu. Terus saya gali kendala-kendala apa yang sebelumnya terjadi di pekerjaan bawahan saya. Terus saya juga punya solusi, Bu, untuk menyelesaikan pekerjaan jauh lebih cepat dari yang sebelumnya, Bu Aini. Oke, keren. Alhamdulillah. Ya, ini 20 menit yang powerful banget loh. Ya. Artinya singkat, jelas, padat, dan Pak Anton langsung move on tahu apa yang dilakukan.